Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan tugas, pada video ini saya akan menampilkan satu peta beserta komponen-komponennya dan penjelasan dari setiap komponen tersebut. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu peta dan komponen peta. Nah, peta merupakan gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan. Kemudian komponen peta. Komponen peta merupakan elemen penting dalam sebuah peta. Komponen peta ini terdiri dari judul, skala, orientasi, simbol, legenda, garis tepi, gratikul, inset, sumber peta, pembuat peta, dan warna peta. Berikut gambar peta beserta tanda panah yang menunjukkan komponen dari peta tersebut. Yang pertama ada judul peta. Judul peta bertujuan untuk menunjukkan isi pokok pada peta. Nah, pada peta ini memiliki judul, letak dan status kawasan hutan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang kedua, skala. Skala bertujuan untuk memperlihatkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Pada peta ini menggunakan skala 1:250.000 yang berarti 1 cm pada peta sama dengan 250.000 cm di permukaan bumi atau sama dengan 2,5 km. Mengapa menggunakan skala 1:250.000? Karena cakupan petanya luas dan informasinya memiliki batasan tertentu. Kemudian yang ketiga, orientasi peta atau arah mata angin. Orientasi peta bertujuan untuk membantu pembaca peta mengetahui arah mata angin pada suatu wilayah tertentu. Kebanyakan orientasi pada peta hanya menunjukkan arah ke atas. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, pelaut menggunakan kompas yang selalu menunjuk ke arah utara, sehingga peta dibuat menuju ke arah utara untuk mempermudah pembaca peta. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Legenda ini bertujuan untuk memudahkan pembaca peta untuk mengetahui maksud suatu simbol pada gambar peta tersebut. Kemudian simbol. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Misalnya, air atau aliran sungai diberi simbol warna biru. Kemudian ada sumber peta. Sumber peta merupakan dari mana kita memperoleh atau mendapatkan data-data dari peta tersebut. Kemudian ada inset atau peta inset. Peta inset adalah gambar peta yang tercantum di luar peta utama, tapi masih termasuk di dalam garis peta. Ukuran peta inset lebih kecil dan bertujuan untuk memperjelas suatu informasi pada peta utama. Seperti pada gambar peta tersebut, pada peta inset lebih memperjelas letak dan status kawasan hutan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Kemudian setelah inset ada tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta juga termasuk dalam unsur pokok peta. Tahun pembuatan ini menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Pada peta ini, tahun pembuatannya pada tahun 2022 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Berikut ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang letaknya ada di bagian pinggir peta dan ujung-ujung tiap garis tepi ini akan bertemu dengan ujung garis lainnya yang berdekatan. Fungsi garis tepi adalah untuk membantu pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada gratikul. Gratikul merupakan garis-garis kerangka peta yang merupakan proyeksi garis paralel dari lintang dan garis meridian dari bujur yang tergambar pada muka peta dan garis tepi peta. Gratikul ini mempunyai panjang busur yang berubah-ubah ke arah utara dan selatan ekuator. Setelah gratikul terdapat lettering. Lettering adalah seluruh tulisan bermakna yang ada di peta. Hal ini meliputi bentuk huruf seperti huruf kapital, huruf kecil,
kombinasi huruf kapital dan kecil, serta tegak dan miring. Pada peta ini menggunakan lettering huruf besar atau huruf kapital, namun tidak terlalu jelas. Kemudian yang terakhir, warna peta. Dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah. Nah, semakin gelap warnanya, maka semakin rendah dataran tersebut. Sebaliknya, semakin cerah warnanya, maka semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian, daratan menggunakan warna hijau, kuning, merah, sementara laut menggunakan warna biru. Pada peta ini, kawasan yang diberi warna biru merupakan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kemudian yang berwarna hijau tua merupakan hutan lindung, sedangkan yang berwarna hijau muda merupakan hutan produksi terbatas. Kawasan yang berwarna kuning merupakan hutan produksi tetap, dan yang berwarna merah muda merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kemudian yang tidak berwarna merupakan areal penggunaan lain.